Sudah sesuaikah kita menjadi umat Rasulullah? Apakah kita bisa menjadi orang yang dibanggakan oleh Rasulullah sementara kita masih mendekati, masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar, bahkan mempromosikan dosa-dosa besar itu, melakukan perbuatan keji, dipertontonkan? Tidakkah kita malu menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ini sifat yang ketiga harus kita tanamkan dalam diri kita. Pertama, kita harus punya iman kepada Allah. Yang kedua, tawakal dalam menjalani kehidupan ini, bersandar penuh kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga itu, dalam ikhtiar kita untuk meraih kebaikan, kita harus menjauhi perbuatan dosa, perbuatan keji dan mungkar. Yang keempat, apabila kita emosi, kita harus segera memberi maaf pada orang yang menyebabkan kemarahan kita. Tidak ada sedikit pun dendam dalam diri kita. Senantiasa sifat pemaaf, sebagaimana Nabi SAW memaafkan musuh-musuhnya, memaafkan para penentangnya yang selama 20 tahun menentang dakwah Rasulullah SAW. Berikutnya sifat di dalam surah Asy-Syura itu adalah kita harus menjadi umat yang senantiasa mematuhi seruan Allah, mendirikan salat 5 waktu, dan perkara di antara urusan kita ini harus diputuskan dengan musyawarah, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan lupakan salat, jangan tinggalkan agama, karena agama ini adalah sendi kehidupan kita, pondasi hidup kita. Tidak ada kita bisa hidup dalam ekonomi, dalam politik, dalam sosial, dalam kehidupan berbudaya kita yang tidak bisa melibatkan agama. Agama itulah dasar dari semua sendi-sendi kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Dan musyawarah jangan hanya di atas kertas. Pancasila ditulis sila keempatnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Permusyawaratan lebih tinggi daripada perwakilan. Maka jangan kita kerdilkan, kita kecilkan, kita bonsai negara ini hanya menjadi milik partai saja. Ini adalah negara milik seluruh rakyat. Rakyat yang berdaulat, bukan partai yang berdaulat. Kita juga memiliki kewajiban untuk memiliki kepedulian sosial, senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan sebagian rezeki kita untuk membantu menolong saudara-saudara kita yang kesusahan, yang sedang membutuhkan. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran umat yang beriman ini, yang sejati, menjadi pengikut Rasulullah SAW yang sejati itu adalah kebaikan yang kekal. Itu adalah bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri.